Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rizky dengan nomor mahasiswa 203516516296. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian statistik, perbedaan statistik dengan statistika, tujuan, manfaat, fungsi, serta kegunaan statistik dalam penelitian. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yakni status yang berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Berikut adalah pengertian statistik menurut para ahli. Menurut Sutrisno Hadi, statistik merupakan kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data pendidikan. Selanjutnya data ini diolah dan ditarik kesimpulan secara teliti, serta membuat keputusan yang logis dari hasil pengumpulan data. Menurut Sudjana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, dan analisis serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. 2. Perbedaan statistik dengan statistika. Seringkali pemaknaan statistik berbenturan dengan statistika. Perlu ditekankan bahwa makna statistik sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa statistik digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan tertentu. Misalnya, statistik pendidikan, statistik kriminal, statistik penduduk, statistik pertanian, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa statistik itu terdiri dari fakta, deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-angka atau skor. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, atau menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Adapun tujuan statistik yang diantaranya yaitu 1. Mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. 2. Mengurangi atau membatasi jumlah populasi agar lebih mudah dipahami. 3. Menempatkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah manfaat statistik. Di antaranya adalah 1. Menetapkan metode terbaik dalam pengambilan sampel. 2. Dapat digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data. 3. Digunakan dalam membantu peneliti dalam merancang kegiatan survei. 4. Mengukur baik tidaknya sebuah inferensi. Yang ketiga adalah fungsi dari statistika, yang diantaranya adalah 1. Menggambarkan data dalam bentuk tertentu. 2. Menyederhanakan data agar mudah dimengerti. 3. Teknik membuat perbandingan. 4. Memperluas pengalaman individu. 5. Mengukur besaran dari suatu gejala. Dan 6. Menentukan hubungan sebab akibat. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Warman, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Setelah mendengar pernyataan dari rekan saya, yaitu mengenai perbedaan antara statistika dan statistik, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa peran statistika dalam penelitian, beserta dengan jenis statistikanya. Berikut adalah penjelasan dari saya. Peranan statistika dalam penelitian, beserta jenis-jenisnya. Statistika mempunyai peranan di dalam penelitian sebagai berikut. Pertama, statistika berfungsi memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu, di mana pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati. Selain itu, statistika juga mempunyai peranan di dalam penelitian untuk menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data, yang nantinya berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya. Selain melakukan survei pengumpulan data, statistika juga berperan dalam menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, yang tak lain tujuannya adalah mengetahui kurang pemusatan, kurang penyebaran, dan perbedaan atau persamaan suatu populasi.
Untuk jenis-jenis statistika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif sendiri ialah statistika yang membahas cara-cara pengumpulan data dan menyederhanakan angka-angka pengamatan yang telah diperoleh, di mana data-data yang disajikan dapat berupa tabel baik dengan distribusi frekuensi tunggal ataupun berkelompok yang tujuannya agar dapat mudah dan cepat dipahami. Statistika deskriptif ini sendiri juga digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data supaya lebih bermakna dan komunikatif, yang di dalamnya berisi perhitungan-perhitungan sederhana yang gunanya untuk memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Untuk statistika yang terakhir ialah statistika inferensial, merupakan statistika yang berkaitan dengan cara-cara menganalisis data atau sampel dan pengambilan kesimpulan yang berkaitan dengan masalah estimasi parameter populasi, di mana digunakan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh perbedaan hubungan atau fungsi peramal di antara data-data variabel. Berdasarkan distribusi parameternya, statistika inferensial dibedakan menjadi dua macam. Pertama, statistika parametrik, yaitu statistika inferensial yang parameter populasinya diketahui mengikuti distribusi normal dan memiliki varian atau ragam data yang homogen. Berbeda dengan statistika non-parametrik, di mana statistika non-parametrik ini parameter populasinya tidak mengikuti distribusi normal dan varian datanya tidak homogen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Banmawan dengan nomor mahasiswa 2035165169297. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan data. Berikut contoh dan penjelasannya. A. Pengantar. Pembahasan tentang data tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian. Karenanya, penting untuk memahami pengertian tentang penelitian dan posisi data dalam keseluruhan proses penelitian. Salah satunya dari seseorang sosiologi Indonesia, Soeharjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan metodologi dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada beberapa konsep penting yang terdapat dalam pengertian penelitian, yaitu kegiatan atau kerja ilmiah, proses analisis dan konstruksi sistematis, metodologis dan konsisten, dan mengungkapkan kebenaran. Pengertian lain menyatakan bahwa penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Karenanya, untuk membangun fakta dan kesimpulan baru dibutuhkan data. Data dalam sebuah penelitian harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang sistematis, logis, dan objektif. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh penelitian secara langsung atau petugas lapangan yang ditunjukkan oleh enumerator. Data primer disebut juga dengan data langsung, data asli, atau data terbaru. Data primer dapat dikumpulkan melalui data kuesioner, data yang diperoleh dari distribusi kuesioner, data survei, data observasi wawancara, diskusi kelompok, ataupun focus group discussion. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti, orang yang ditugaskan, atau numerator yang terlibat dalam suatu penelitian tertentu bersumber dari informasi atau data-data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan berupa hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya. Data-data statistik yang tersedia di Badan Pusat Statistik atau BPS, web resmi dari badan pemerintah atau kementerian, maupun web resmi lembaga-lembaga internasional, dunia, UNICEF, PBB, dan lain-lainnya. Data sekunder juga dapat diambil dari lembaga multilevel, misal data sekunder di tingkat pusat dan tingkat daerah, data lokal di tingkat kecamatan atau kelurahan. Contoh, data kemiskinan di tingkat nasional, data kemiskinan di tingkat daerah,
atau provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. B. Data penelitian. Pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan tentang suatu hal yang bentuknya dapat berupa suatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dapat juga berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, atau lainnya. Jenis-jenis data. Sebelum mencari atau menggunakan hasil penelitian, maka informasi atau data penelitian perlu dikelompokkan atau dikategorikan. Sebelum digunakan dalam analisis data, pengelompokan data dapat dilakukan atau disesuaikan dengan karakteristiknya yang menyertainya. Pengelompokan data berdasarkan sumber pengambilannya. Berdasarkan suatu pengambilannya, data dibedakan dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 3. Pelompokan data berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Berdasarkan pelompokannya dibagi menjadi dua kategori, yaitu data secret dan data kontinum. 4. Pengelompokan data berdasarkan tipe, skala, atau tingkat pengukuran. Berdasarkan kelompokannya, tipe, skala, dan pengukuran dibagi menjadi 4 kategori, itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. C. Pengkelompokan data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka atau data yang tidak termasuk bilangan. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, VGD, pemotretan gambar, atau perekam video. Data kualitatif dituangkan dalam bentuk deskripsi atau narasi atau kata-kata. Menurut Suhertano dan Arsyad tahun 1993, data kualitatif tidak terbentuk kapan, namun bukan berarti data itu dapat digunakan pada analisis statistika. Data kualitatif dapat berubah angka nominal yang diberikan kode untuk membedakan, tetapi tidak pemeringkatan. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan titik. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif diklasifikasikan oleh Scioto dan Sodik tahun 2015 menjadi dua, yaitu data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkan, dan data kualitatif berdasarkan tipe, skala pengukuran yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nindya Bahya Ambarwati, nomor mahasiswa 203516516300. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan data dan konsep, konstruk, dan variabel. 2. Pengolahan data. Pengolahan data adalah proses perlakuan pada informasi dan data-data yang dikumpulkan selama penelitian untuk dapat menjawab hipotesis penelitian pada penelitian kuantitatif, atau memberi makna atau menginterpretasikan dengan menggunakan teori atau konsep tertentu pada penelitian kuantitatif. Perlakuan data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu editing, suatu proses pengecekan atau pengkoreksian atau cleaning data yang dikumpulkan dari lapangan. Coding, yaitu pencantuman atau pemberian tanda atau kode pada tiap-tiap atau pada kategori data. 3. Penyajian data penelitian. Tujuan dari penyajian data dilakukan agar data-data yang telah dikumpulkan dalam sebuah proses penelitian dapat dibaca dan dipahami atau dimengerti dengan mudah oleh pembaca, termasuk oleh pembuat kebijakan. Penyajian data saat ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, dilengkapi dengan warna-warna atau kreasi-kreasi yang menarik. Pada intinya, hal tersebut dapat dilakukan agar pembaca tertarik, tidak membosankan, dan berguna bagi pembaca. Konsep, konstruk, dan variabel. 1. Konsep. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dari generalisasi partikular. Berat adalah konsep karena berat merupakan ekspresi sejumlah observasi dari segala sesuatu yang berkisar dari ringan hingga berat. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjukkan pada suatu pengertian tertentu. Konsep adalah sesuatu yang abstrak tetapi menunjukkan pada sesuatu yang konkret.
Konseptualisasi adalah proses pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan. Proses ini berjalan secara induktif dengan mengamati sejumlah gejala secara individual, kemudian merumuskannya dalam bentuk konsep. Konsep bersifat abstrak, sedangkan gejala bersifat konkret. Konsep dipakai oleh peneliti untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamatinya. 2. Konstruk. Konstruk adalah bangunan pengertian atau konsep yang digunakan dalam penelitian merupakan pendapat peneliti tentang variabel tersebut di mana maknanya akan dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian. Konstruk atau konsep nominal adalah konsep yang bersifat umum yang pengertiannya tidak terikat pada waktu dan tempat. 3. Variabel. Variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Dengan kata lain, konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Variabel adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan. Variabel sebenarnya adalah konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional. Variabel dapat dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif misalnya luasan kota, umur, banyaknya jam dalam sehari. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran kepandaian. 4. Operasionalisasi variabel. Untuk memudahkan menyusun indikator-indikator variabel penelitian, perlu kiranya variabel itu dioperasionalkan atau melakukan operasionalisasi variabel. Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Tanpa operasional variabel, penelitian akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antara variabel yang masih bersifat konseptual. Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk 1. Mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. 2. Menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. 3. Mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. 5. Jenis-jenis variabel. A. Variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. B. Variabel dependent. Sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. C. Variabel moderator. Adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependent. D. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan independen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati dan diukur. E. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak diteliti. 6. Jenis data dalam penelitian. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Sehingga dari data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka objek penelitian dapat digambarkan secara spesifik. Menurut Scioto dan Sodik, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh penelitian berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. 7. Pedoman untuk memilih teknik statistik. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Sehingga dari data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka objek penelitian dapat digambarkan secara spesifik. Menurut Scioto dan Sodik, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Ada banyak sekali teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Pada umumnya, mahasiswa dalam menyusun skripsi berkutat dengan data interval dengan bentuk hipotesis komparatif dan asosiatif dengan statistik patametrik. Pada prinsipnya, teknik analisis statistik apa yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan haruslah teknik yang paling tepat. Dalam memilih teknik statistik harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya. 1. Jenis penelitian. 2. Jenis hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian. 3. Skala data dalam penelitian. 4. Normalitas data. Perkenalkan, nama saya Aliza Baki Zain dengan nomor NPM 203516516269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Penelitian adalah suatu aktivitas pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan awal yang paling penting dalam analisis statistika. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan. Hakikat pengukuran adalah suatu kegiatan seseorang untuk memberikan angka terhadap suatu objek yang diamatinya. Terdapat 4 aktivitas pengukuran, yakni 1. Menentukan dimensi konsep penelitian. 2. Merumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi. 3.
Menentukan tingkat ukuran yang digunakan dalam penelitian sosial dikenal 4 tingkat ukuran, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan yang terakhir, menentukan tingkat validitas dan rehabilitas dari alat pengukur. Kita lanjut ke jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran mempunyai 5 jenis. Yang pertama, skala Likert. Pada skala Likert, peneliti harus merumuskan sejumlah pernyataan mengenai suatu topik tertentu. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Bisa dilihat contoh di bawah ini. 2. Skala Goodman. Skala Goodman justru hanya memberikan opsi jawaban hanya 2 saja, sehingga skala ini skala dikotomi, atau memaksa responden hanya memilih 2 alternatif dan tidak ada jawaban ragu-ragu. Bisa dilihat contoh di bawah ini. 3. Skala semantik diferensial. Skala ini tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan dijawabkan yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Bisa dilihat contoh tabel di bawah ini. 4. Skala peringkat atau rating scale. Dalam skala model rating scale, responden menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, dan kemampuan. Bisa dilihat contoh tabel di bawah ini. Dan yang terakhir, skala Thurston. Skala Thurston adalah teknik formal pertama untuk mengukur sikap. Dikembangkan oleh Louis Leon Thurston pada tahun 1928. Dia mengembangkan metode pengukuran untuk menilai secara spesifik terhadap objek atau subjek yang hendak diteliti. Bisa dilihat contoh tabel di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Putri Permatahati. NPM saya 203516516516295. Saya dari kelompok 4 dan kali ini saya ingin membahas tentang materi yang ada di bab 4, judulnya pengolahan dan penyajian data. Pengumpulan data kuantitatif menghasilkan data yang berstruktur, yaitu mengubah data semula menjadi data berupa angka. Metode yang sering digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif adalah survei, observasi, dan eksperimen. Penyajian dengan tabel frekuensi akan memberikan gambaran data dalam bentuk distribusi yang dapat digunakan untuk berbagai perhitungan statistik. Untuk menyusun distribusi frekuensi memerlukan banyak kelas dan besar selang kelas. Makin banyak kelas, maka makin kecil besar kelas. Penyajian data melalui grafik yang sering digunakan adalah grafik histogram, poligon, diagram lingkaran, dan algif. Untuk membuat histogram, langkah pertama adalah memerlukan lebih dulu tepi bawah dan tepi atas dari tiap selang kelas dengan cara mengurangi setengah dari tepi bawah dan menambah setengah dari tepi atas. Dan cara membuat poligon yaitu mencari titik tengah dari tiap selang kelas dengan cara menjumlah tepi bawah dan tepi atas lalu dibagi 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Multin Hidayah dengan nomor mahasiswa 2035-1651-6301. B. Rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min terbagi 2, yakni data yang belum dikelompokkan, yakni data yang masih mentah, dan data yang sudah diolah dalam bentuk distribusi frekuensi. Sementara itu, rata-rata dengan data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi akan memberikan estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Sementara itu, rata-rata dengan data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi akan memberikan estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. C. Median. Sama seperti perhitungan min, median juga dapat dihitung dengan 2 pendekatan, yakni data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Jika jumlah datanya kecil, dapat langsung dihitung mediannya. Akan tetapi, jika datanya besar, misalnya 1000 data, kita akan sulit untuk mengurutkannya, sehingga dapat diolah terlebih dahulu dengan mengelompokkannya melalui tabel distribusi frekuensi. Berikut penjelasannya. 1.
Median dari data yang belum dikelompokkan. Median diartikan sebagai ukuran tengah dari data. Setelah data tersebut, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya, kita rujuk kembali data dalam contoh perhitungan rata-rata terdahulu, yakni 34, 49, 60, 27, 81, 40, 54, 61, 62, dan 78. Langkah pertama, data kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari terkecil sampai terbesar, sebagai berikut: 27, 34, 40, 49, 54, 60, 61, 62, 78, dan 81. Maka median adalah dua data yang berada di tengah, yakni 60 dan 61. Kedua angka ini dijumlahkan dan dibagi dua. Apabila ditanya ganjil, maka tinggal kita tentukan nilai median adalah data yang di tengah. 2. Median dari distribusi frekuensi. Langkah menentukan kelas interval yang mengandung median adalah letak di mana kira-kira median dengan rumus 1/2 N sama dengan 36. Frekuensi kumulatif pertama yang sama atau lebih besar dari 36 adalah 44, yang ada pada selang kelas 30-34. Maka selang kelas yang mengandung median adalah selang kelas 30-34. D. Kuartil dari distribusi frekuensi. Kuartil adalah nilai pada kelas interval yang membagi frekuensi dalam 4 bagian yang sama. Kuartil diberi kode Q1, Q2, dan Q3. Dalam hal ini, Q2 sama dengan median, dalam kurung tidak dibahas. Yang akan dibahas adalah mencari Q1 dan Q3. Nama lain dari Q1 adalah kuartil bawah, diberi kode QB. Demikian juga kode lain untuk Q3 adalah QA, berasal dari kata kuartil bawah dan kuartil atas.